Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam channel LSM Tuhan, Lidah Seorang Murid Tuhan. Bersama dengan saya, Sintua Denis Yanturi. Topik firman Tuhan pada saat minggu ini, yakni janji dan kuasa Allah. Diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu tentang janji dan kuasa-Mu, ya Allah. Kami para murid-murid-Mu telah siap mendengarkannya. Tahirkan kami dari dosa, kejahatan, dan pelanggaran kami. Oleh karenanya Tuhan, berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Kami para murid-murid-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Saya bacakan untuk kita sekalian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjian dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan hujan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya dan segala makhluk yang hidup, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara aku dengan segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 adalah pra setelah air bah, yakni hujan telah berhenti turun. Allah menjatuhkan hukuman atas manusia yang hidup sejaman Nuh oleh karena kejahatan manusia yang sudah begitu sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan. Oleh karenanya Nuh selaku orang yang hidup bergaul akrab dengan Tuhan, tetap setia, tetap hidup suci di hadapan Tuhan, sehingga Nuh mendapat amanat untuk membuat perahu sebelum air bah turun. Walaupun Nuh ditertawakan, dianggap gila karena membuat perahu di atas bukit dan membuat perahu yang begitu besar, yang menurut pemikiran orang pada sejamannya tidak akan mungkin ada air yang bisa mencapai bukit. Tetapi Nuh tetap taat pada apa yang Tuhan telah perintahkan.
Dan air bah turun selama 40 hari 40 malam, menenggelamkan segala yang ada di bumi, bukan saja dataran rata, bebukit dan pegunungan tenggelam oleh air. 40 hari 40 malam hujan melanda bumi dan menelan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, melihat hal itu tentu adalah sesuatu hal yang sangat traumatis bagi Nuh dan keturunannya serta segala makhluk yang ada di bumi. Karena begitu banyak korban karena murka Allah itu. Dan Bapak Ibu Saudara, bila kita membaca firman Tuhan, dari mulai Adam sampai sebelum Nuh, tidak pernah ada hujan yang turun. Dan ini pertama kali hujan turun dan telah menenggelamkan seluruh penduduk, seluruh yang ada, yang hidup di muka bumi. Oleh karenanya bila di kemudian hari hujan turun, ini tentu membuat suatu hal yang sangat menakutkan bagi Nuh, keturunannya, dan segala makhluk hidup. Oleh karena itu Allah menganggap penting membuat perjanjian dengan Nuh, keturunannya, dan segala makhluk hidup. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perjanjian yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan adalah perjanjian hal sungguh sangat unik. Karena gimana? Karena selazimnya lah dari zaman raja-raja sampai zaman yang sekarang. Pertama, perjanjian dibuat kalau di zaman raja-raja, karena sistem siapa yang kuat dia yang menguasa, maka biasanya dua raja membuat perjanjian oleh karena satu, mereka menganggap sama kuat, atau mereka menganggap berpotensi saling mengalahkan, sehingga daripada banyak korban dan mereka saling menjajah, maka satu raja dengan raja yang lainnya membuat satu perjanjian. Demikian halnya juga dengan sekarang, pemimpin-pemimpin negara bila memenangkan pemilu, maka dia akan berjanji untuk setia. Termasuk dari mulai legislatif, yudikatif, bahkan presiden sampai kepada RT. Di dalam mau mengemban jabatan pengesahan, mereka harus berjanji dan menyatakan setia di dalam perjanjian itu. Yang kedua, hal yang lazimnya yang kita lihat yang dilakukan perjanjian segala makhluk yang ada di bumi, yakni di dalam perjanjian itu ada pasal-pasal atau aturan-aturan main antara kedua belah pihak yang harus mereka sepakati dan mereka perbuat demikian. Bila salah satu pihak melanggar perjanjian dari poin-poin yang mereka sepakati, maka satu dengan yang lainnya boleh saling menggugat secara hukum yang ada di berbagai aturan negaranya masing-masing. Demikian juga perjanjian yang dahulu di zaman raja-raja, mungkin darah ditandai dengan darah, dan bahkan sampai sekarang ditandai dengan materai, mengikat perjanjian di antara kedua belah pihak, membubuhkan tanda tangan di atas materai. Lalu apa yang unik dari perjanjian yang Tuhan telah nyatakan ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, perjanjian Tuhan dengan Nuh bukan hanya dengan Nuh, tetapi melingkupi dengan anak dan keturunannya. Dan bukan hanya manusia, tetapi perjanjian Allah termasuk kepada segala ternak, binatang-binatang yang ada di muka bumi, yang bersama-sama dengan Nuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perjanjian Tuhan, perjanjian Allah kepada Nuh tidak memuat persyaratan-persyaratan. Karena apa? Hal yang biasa kalau persyaratan itu Allah sudah sangat mengetahui bahwa manusia cenderung melanggar
apa yang sudah disepakati. Kalau kita melihat dari mana Adam dan Hawa, dari segala makanan yang ada di sana, hanya satu. Tuhan minta kesetiaan mereka di dalam mengikat perjanjian untuk tidak sekalipun memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia cenderung hidup berbuat dosa. Oleh karenanya Allah tidak memberikan syarat-syarat untuk perjanjian itu sendiri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perjanjian yang Allah buat bukan dan tidak lekang dimakan waktu. Dia berlaku turun-temurun dan untuk sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat itu di ayat yang ke-12. Dan kita mau melihat apa perjanjian Allah itu sendiri kepada Nuh, keturunannya, dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, yang ke-11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berjanji tidak akan ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ada dua hal. Manusia tidak akan dilenyapkan air bah, dan bahkan air bah itu sendiri tidak akan pernah ada datang lagi. Dan yang selanjutnya, keunikan janji Allah itu kita bisa melihat di ayat 13. Dikatakan, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan tanda perjanjian busur itu yang kini muncul pelangi, itu adalah tanda busur Allah yang dari dahulu zamannya Nuh sampai ke sekarang dan sampai selama-lamanya akan demikian juga terjadi. Dan itu menjadi suatu jaminan bila kita melihat selaku orang Kristen, orang yang sudah belajar tentang janji dan kuasa Allah sendiri. Maka mulai dari sekarang sampai ke depan hari, bila kita melihat sehabis hujan muncul pelangi, maka itu adalah janji Allah yang tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah, dan yang tidak akan ada lagi air bah sampai selama-lamanya. Lalu apa yang menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita yang boleh kita ambil dari nats ini, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita juga harus mencerminkan Allah si pemberi janji tersebut. Layaknya lah seorang Kristen boleh dipegang kata-katanya dan tidak lagi diragukan orang tentang janjinya yang dilakukan oleh orang lain. Semudah menyatakan janji, semudah itu pula mereka mengingkari. Dan kita sebagai orang Kristen harus bisa mencerminkan kehidupan yang memegang teguh perjanjian itu. Apapun yang telah diamanahkan jabatan apapun kepada kita, dari mulai hal yang tinggi sampai yang terendah, maka layaknya lah kita konsisten, komitmen memegang perjanjian yang telah diikatkan kepada kita, karena kita telah meneladani Allah sendiri. Yang kedua, di zaman akhir ini kembali kita diingatkan bahwasannya Allah berjanji bukan hanya kepada keturunan kita, tetapi makhluk yang ada di bumi. Maka selayaknya lah kita juga merawat janji Allah itu. Jangan pula Allah telah menjamin kehidupan kita, lalu kita dengan semena-mena
untuk alam ini, untuk segala hewan peliharaan atau segala binatang yang di atas bumi. Kita berlaku semena-mena, sesuka kita, dan kita tidak berusaha supaya mereka juga lestari, turun-temurun, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana Allah dalam janjinya menjamin dalam kuasanya bahwa tidak pernah akan ada lagi manusia atau segala makhluk yang akan mati atau dibinasakan oleh air bah, dan air bah itu sendiri tidak akan pernah datang lagi. Itulah kuasa Allah. Kini Allah telah menyatakan berdamai dengan kita. Karena siapakah kita sebenarnya sehingga Allah menganggap perlu berdamai dengan kita? Tetapi Ia telah mengalahkan murkanya dalam kasih-Nya. Demikianlah juga kita harus senantiasa mengutamakan kasih kita. Di zaman perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selayaknya lah kita, orang yang telah hidup di dalam dosa dan bergelimangan oleh dosa, selayaknya lah kita binasa. Tetapi Allah sendiri meninggalkan tahtanya di sorga, datang menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Dia telah memperdamaikan kita kembali kepada Allah. Dia telah memulihkan hubungan kita kembali kepada Allah. Dan pemulihan hubungan itu berlaku kepada kita sampai kepada keturunan kita. Dan tanda itu telah diberikan kepada Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka marilah kita memegang janji itu. Karena Yesus sendiri telah menjadi tanda perjanjian perdamaian kita dengan Allah. Kini kita selaku umat yang dikasihi Tuhan, memegang teguh perjanjian itu. Dan sebagai tanda kita memegang perjanjian itu, maka kita juga selaku orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, memperdamaikan yang ada di sekitar kita. Jangan juga kita membuat satu biang keributan, tetapi mewujudkan hidup yang penuh berdamai kita satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah menjamin dalam kuasa-Nya tidak akan ada lagi kemusnahan lewat air bah, demikian juga kita boleh mengikrarkan janji kita di hadapan Tuhan, bahwa kita tidak akan lagi menggunakan segala yang ada pada kita untuk membinasakan sesuatu yang ada di hadapan kita dengan semena-mena. Tapi marilah kita mengedepankan, mengingat kembali janji Tuhan. Oleh karena begitu besarnya janji Tuhan kepada kita, melingkupi hidup kita dan hidup keturunan kita, dan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi, maka selayaknya lah kita selaku anak-anak Tuhan mengingat perjanjian itu, serta melestarikan janji Allah itu di dalam kehidupan kita kepada segala yang ada di hadapan kita. Marilah kita merawat hubungan kita dengan sesama, dengan keturunan kita, dengan segala makhluk yang ada di bumi. Janganlah kita menjadi pemicu terjadinya kebinasaan apa yang sudah Tuhan janji untuk Tuhan rawat, yakni dengan membinasakan atau dengan membunuh binatang-binatang yang dilindungi, bahkan dengan melestarikan alam dari hal-hal kecil dengan membuang sampah pada tempatnya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kami telah belajar tentang janji-Mu.
dan Engkau tidak memuat persyarat-syaratan di dalamnya, Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, ajar kami juga untuk selalu mengingat janji-Mu. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan Engkau tidak pernah bisa memungkiri janji-Mu, sebab Engkau berjanji atas nama-Mu sendiri. Oleh karenanya, ingatkan kami untuk kami boleh juga Tuhan mencerminkan kehidupan orang yang telah diperdamaikan dan diperjanjikan untuk senantiasa selamat. Kini Yesus Kristus telah menjadi tanda perdamaian kami dengan Engkau. Ajarlah kami untuk membuka hati kami, untuk menerima Yesus sebagai penyelamat kami. Dan kami mau hidup mencerminkan orang-orang yang memegang amanah janji dengan teguh, yakni dengan merawat dengan baik apa yang Tuhan telah janjikan. Ajar kami juga Tuhan tidak mudah berjanji, tidak juga mudah mengingkari. Tetapi kami mencerminkan orang yang berpegang teguh pada janji, yang konsisten komitmen Tuhan, sehingga banyak orang percaya bila kami mengambil janji karena kami memegang apa yang Engkau ingatkan kepada kami untuk konsekuen ya Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa. Amin.